wabarakatuh. Halo semuanya, buat teman-teman atau yang lagi nonton nih, nontonnya di pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Dan yang paling utama itu ada buat ibu dosen mengamuk kita yang sangat luar biasa, ada Ibu Kimi. Hai Ibu Kimi, semoga kita semua dalam selalu keadaan sehat dan tetap semangat buat belajar bareng-bareng. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, kenalin nama aku Reva Arinda dengan NIM F1312400009 dari jurusan Psikologi Perguruan Tinggi Universitas Semarang atau biasa dikenal dengan USM. Nah, video edukasi yang lagi kalian tonton ini sekarang itu aku bikin khusus buat menuin tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi urban. Lewat video ini sebenarnya aku pengen banget ngajak kalian semua buat membahas sebuah fenomena yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari di kota, tapi seringnya kita cuekin gitu aja. Kita bakalan lihat gimana sih lingkungan fisik kota, mulai dari keramaian sampai masalah tata ruang, itu ternyata punya pengaruh yang besar banget loh ke kesehatan mental kita tanpa kita sadari. Oke, lanjut videonya ya. Berikut lampiran video yang saya rekam menggunakan handphone saya. Untuk tugas UAS kali ini, aku sengaja mengambil topik yang seru tapi juga menantang. Untuk tema video kali ini berfokus pada stres kehidupan perkotaan atau urban stress, yang aku rangkum dalam judul Dibalik Ramai dan Sesak Melihat Urban Stress di Tengah Padatnya Pasar Perkotaan. Di video ini kita akan melihat bagaimana sih situasi pasar tradisional yang padat bisa menjadi pemicu utama stres bagi lingkungan masyarakat urban. Oke, dari video lampiran video tadi, biar pembahasannya makin seru nih, ada 4 poin penting yang aku mau bagikan ke kalian. Mulai dari penjelasan tentang fenomena yang terjadi di pasar tadi, penjelasan dari sisi psikologisnya, terus ada dampak nyatanya ke masyarakat urban, lalu pastinya bakal ada solusi dong. Ada solusi, rekomendasi, atau sedikit ajakan refleksi buat kita semuanya. Oke, langsung saja ke poin pertama, yaitu penjelasan fenomena. Mari kita mulai dengan mencermati akar dinamika masyarakat perkotaan ini itu dengan fenomena urbanisasi yang pada dasarnya didorong oleh adanya persepsi yang kuat di tengah masyarakat terhadap kota sebagai sebuah tempat yang potensial untuk buat tinggal, menetap, bahkan mencari pekerjaan demi kehidupannya. Harapan dan persepsi akan kesejahteraan ini itu memicu gelombang perpindahan penduduk secara masif dari desa ke kota setiap tahunnya. Akibat dari perpindahan ini itu wilayah perkotaan mengalami lonjakan kepada penduduk yang sangat luar biasa, yang kemudian dapat kita lihat manifestasinya nyata di pusat-pusat kegiatan ekonomi publik. Salah satunya itu ada di pasar tradisional perkotaan yang sering kita jumpai setiap harinya. Nah, pasar urban itu kemudian tumbuh menjadi sebuah ekosistem yang luar biasa sibuk dan padat, yang dimana ribuan manusia itu dengan latar belakang yang berbeda berinteraksi dalam ruang fisik yang sebenarnya cenderung terbatas ya. Jadi ciri khas dari fenomena di lapangan yang bisa kita saksiin langsung itu ada kayak koridor atau lorong-lorong pasar yang sempit gitu loh, sirkulasi udaranya yang minim sehingga memicu udara yang panas mungkin, serta tumpukan barang-barang dagangan yang mempersempit ruang gerak untuk kita gerak gitu loh. Tidak hanya itu, pasar perkotaan itu juga dipenuhi oleh stimulasi sensorik yang datang terus-menerus, mulai dari suara berisik para pedagang yang saling bersautan menawarkan barangnya, klakson kendaraan yang bersautan dari area parkir, hingga aroma lingkungan yang bercampur aduk gitu loh. Kan ada aroma sayuran, ada aroma ikan. Jadi intinya
kondisi pasar yang ramai dan berisik banget ini itu benar-benar bikin tenaga sama pikiran kita itu terkuras habis. Buat kita yang tinggal di kota, datang ke pasar itu rasanya kayak bukan sekedar belanja santai atau nyari sayur, tapi udah bukan kayak nggak mikirin lagi deh di mana yang namanya kenyamanan atau pengen punya ruang gerak yang bebas gitu ya. Yang penting itu kita pengen cepet-cepet selesai belanjanya, dapat barangnya terus langsung pulang ke rumah. Oke, lanjut nih ke poin yang kedua ya, yaitu penjelasan psikologisnya. Nah, pernah gak sih kalian itu mikir kenapa ya kita kalau masuk ke pasar tradisional itu kayak rame banget, bawaannya tuh pusing, cepet capek, atau pengen cepet-cepet pulang deh. Secara psikologis itu kondisi pasar yang sesak, berisik, dan panas itu pemicu utama dari urban stress atau stres lingkungan kita loh. Kenapa bisa begitu ya? Karena otak kita itu punya batas kemampuan dalam memproses hal-hal yang ditangkap oleh indera kita. Jadi waktu ke pasar, indera kita itu kayak langsung diserang dari segala arah gitu loh. Mulai dari teriakan pedagang, klakson motor, sampai hawa pengap. Di dalam psikologi, kondisi ini itu disebut stimulus overload. Karena otak kita itu kewalahan dalam memproses semua keramaian itu secara bersamaan. Sistem saraf kita itu otomatis membaca situasi ini sebagai tekanan. Makanya energi mental kita itu cepat habis dan kita jadi gampang kayak ngerasa lelah secara emosional gitu loh. Dampaknya apa sih? Yang pertama, emosi kita itu jadi nggak stabil karena kesabaran kita itu turun drastis kan. Kesenggol dikit di lorong, bawaannya langsung jengkel. Yang kedua, kita kehilangan personal space atau ruang privacy ya, karena kita berhimpitan dengan orang asing, muncul perasaan cemas dan gak nyaman secara itu kan bikin kita pengen buru-buru keluar. Kayak cemasnya itu kadang kalau kita nggak bisa amit-amit ya, kadang kalau ada pencopet atau yang kayak gitulah, kayak mau ambil sesuatu dari milik kita. Nah, stres lingkungan itu dampaknya jauh lebih berat buat para pedagang tiap yang hari di sana. Jadi kondisi pasar itu berpengaruh langsung ke kesejahteraan psikologis mereka, alias cara mereka menilai kenyamanan hidupnya. Apa yang pedagang alami dan rasakan itu di tengah keramaian pasar bahkan menentukan apakah mental mereka itu sehat atau malah stres ya. Untungnya kesejahteraan psikologis ini dibantu sama yang namanya keyakinan diri. Kalau si pedagang punya keyakinan diri yang kuat, misalnya nih, yakin bisa tetap sabar untuk jualan dengan baik di tengah keramaian pasar, apalagi panasnya, mereka itu bakal menjaga lebih kuat kesehatan mentalnya. Tapi kalau keyakinan diri mereka itu goyah sedikit pun karena capek duluan lah, tingkat stres mereka itu bakal melonjak dan kesejahteraan psikologisnya itu ikut drop kan otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu dampak terhadap masyarakat urban. Nah, sekarang yuk kita bahas dampak serunya buat kita-kita yang tinggal di kota alias masyarakat urban. Kalau dipikir-pikir nih ya, di pasar itu sebenarnya bukan tempat buat nyari sayur atau nawar baju aja loh. Pasar itu kayak gambaran asli dari serunya kehidupan sosial warga kota. Dan dari dulu sampai sekarang, pasar tuh sebenarnya keren banget karena bisa terus berubah ngikutin zamannya gitu loh. Mulai dari pasar tradisional yang biasa kita ketahui gitu loh. Terus zaman sekarang kan udah mulai maju ya, kayak berubah jadi toko serba, supermarket atau mall-mall yang estetik kayak sekarang itu loh. Tapi ada tapinya nih. Di tengah kota itu kan makin modern ya.
banyak pasar tradisional yang kayak ketinggalan kereta, bukannya makin rapi tapi malah makin padat, sumpek, dan lorongnya itu makin sempit gitu loh. Nah, kondisi pasar yang super menantang inilah yang akhirnya jadi ngefek banget ke mental orang-orang kota zaman sekarang. Dampak yang paling berasa itu kayak kita jadi cuek alias masa bodoh gitu loh. Kenapa ya? Karena kalau kita masuk ke pasar yang rame, berisik, dan panas itu otak kita kan sebenarnya lagi kayak bekerja gitu ya. Energi kita itu habis cuma buat nahan gerah sama pusing. Akhirnya biar mental kita nggak breakdown, otomatis kan kita cuek sama sekitar gitu ya. Makanya jangan heran kalau di pasar itu orang-orang bawaannya pengen cepet-cepet selesai atau fokus ke belanjaannya masing-masing. Kalau ada orang kesenggol atau kesusahan bawa barang aja, kayak kita kadang nggak ngeh kan, karena fokus kita itu cuma satu, pengen buru-buru pulang rumah gitu loh, pengen buru-buru selesai. Nah, efek panjangnya ini bisa bikin orang kota gampang capek loh. Bayangin aja, sehari-hari udah kena sama macetnya jalanan, pas mau belanja ke pasar, malah meramai. Kita jadi kekurangan tempat umum yang kayak adem buat sekedar jalan-jalan santai sambil ngobrol-ngobrol seru gitu loh sama ibu-ibu di pasar. Kan banyak yang saling berdempetan kan, mengganggu. Oke, selanjutnya poin keempat, ada solusi, rekomendasi, atau ajakan refleksi. Nah, setelah kita puas bahas pusing-pusingnya yang tadi itu, sekarang pertanyaannya, terus kita gimana dong? Masa iya kita nggak ke pasar tradisional lagi? Ya nggak mungkin ya, sampai jangan dong. Kan seru banget, bisa kita kayak nawar-menawar dan dapat barang-barang yang lebih segar gitu loh. Makanya ada beberapa solusi dan rekomendasi yang seru nih yang bisa kita lakuin bareng-bareng biar pasar kita itu jadi tempat yang lebih nyaman gitu loh. Yang pertama, buat pihak pengelola atau pemerintah ya, bisa yuk kita bikin kayak revitalisasi pasar yang ramah secara psikologis. Caranya nggak susah kok, sederhana, kayak ngelebalin lorong pasar biar orang-orang itu gak gampang senggol-senggol gitu loh. Perbaiki sirkulasi udara biar gak pengap, gerah. Dan tentunya penataan zonasi pedagang itu buat semakin rapi biar gak saling deket-deket banget gitu loh. Kalau pasarnya adem, bersih, dan gak terlalu rame ya, pembeli itu kan bakal makin betah dan pedagang juga kerjanya jauh lebih happy ya. Yang kedua, buat kita nih sebagai pembeli yang cerdas ya, kita bisa pakai strategi smart shopping atau pintar berbelanja lah, biar mental kita itu nggak kena stimulus overload ya atau kewalahan. Coba deh atur waktu belanja di jam-jam yang agak sepi, semisal agak siangan lah atau subuh sekalian deh. Terus sebelum berangkat biasakan kita itu bikin kayak shopping list ya atau catatan belanjaan di rumah, kayak yang habis apa, yang diperluin apa yang di pasar hari ini itu apa. Jadi pas nyampe pasar itu kita udah tahu persis nih mau bakal beli apa, langsung gerak cepet dan nggak perlu kelamaan ngeblank atau bingung di tengah keramaian pasar yang bikin kita pusing gitu loh. Nah, yang terakhir, yuk kita bareng-bareng buat refleksi diri pas kita lagi belanja, kayak ngerasa pasarnya ramai banget. Coba deh kita tarik nafas dalam-dalam, buang, terus ingetin ke diri kita sendiri buat tetap ramah ke orang sekitar. Kalau misalnya kesenggol sedikit dari lorong yang sempit ya udah senyumin aja gitu loh, gak usah langsung pasang muka kayak cemberut atau ikutan emosi gitu loh. Terutama banget nih buat para pedagang di sana, yuk kita lebih hargai mereka. Kalau tawar menawar itu
harganya sewajarnya aja, jangan kayak harga 50 ditawar jadi 25. Jangan disadis-sadis amat, karena mereka itu udah seharian berdiri di tengah lingkungan yang super duper menguras energi mental demi mencari nafkah buat keluarganya loh. Jadi yuk kita mulai dari diri sendiri dulu, bikin suasana pasar tradisional kita jadi tempat yang lebih ramah, nyaman, lalu menyenangkan buat kesehatan mental untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya untuk dasar teori. Biar analisis video tadi makin kuat ya, aku itu pakai teori stres dari Hans Selye, yaitu ada General Adaptation Syndrome. Nah, menurut saya ini tubuh kita kan punya 3 tahap saat merespon stres lingkungannya. Yang pertama itu ada alarm reaction. Pas kita masuk pasar yang ramai dan panas itu kan mental kita kan langsung kayak kaget dan merasa kayak terancam gitu loh. Nah, yang kedua ada resistance, yang dimana tubuh kita itu dipaksa keluar energi yang ekstra buat bertahan nahan gerah dan pusing biar tetap fokus untuk belanja apa yang ingin dibelanjakan. Yang terakhir ada exhaustion atau kelelahan total. Nah, menurut saya ini kalau kita kelamaan di pasar yang sumpek ya, kapasitas bertahan kita itu bakal habis. Di titik inilah urban stress itu terjadi, yang bikin energi mental kita itu bisa terkuras sampai kita jadi lemas. Dan jadi untuk teori yang kedua itu ada teori kendala tingkah laku dan reaktasi dari Jack Brem. Jadi menurut Brem itu manusia punya kebutuhan alami yang bebas untuk menentukan tindakannya sendiri. Tapi begitu kita masuk ke pasar lorongnya yang sempit, macet, dan galang banyaknya orang, kebebasan gerak kita itu kan otomatis dibatasi oleh lingkungan ya. Nah, Bram itu menjelaskan kalau saat kebebasan kita dikendaliin kayak gitu, mental kita kan bakal memunculkan reaksi yang kayak penolakan gitu loh. Nah, reaksi ini itu bikin kita menjadi frustasi, cemas, dan bawaannya itu pengen buru-buru pulang gitu loh, buru-buru selesai, pengen dapatin kembali kebebasan ruang kita yang hilang tadi. Jadi untuk kesimpulannya nih teman-teman, pasar tradisional perkotaan itu kan bukan cuma menguras dompet kita ya, tapi juga menguras energi mental kita. Dari teori yang aku sebutkan tadi, teori stres Hansel dan teori kendala dari Jack Brem tadi, terbukti banget loh kalau lingkungan yang ramai, panas, dan padat itu benar-benar jadi pemicu utama munculnya urban stress dalam kehidupan sehari-hari kita di kota. Jadi kalau pulang dari pasar kayak ngerasa capek banget padahal cuma belanja aja bentar kan, itu wajar banget kok, karena mental kita itu habis berjuang keras di sana. Gimana menurut kalian? Kalau kalian sendiri, hal apa nih yang bikin kalian stres pas lagi belanja di pasar? Oke, terima kasih banyak ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dadah.